Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today in special occasion, we will discussing about bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Before we start, let me introducing our team. First is Adrian, the second is Muhammad Cikiri Dayat, and finally, I am Ismail as moderator. Dalam materi ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, alasan diperlukan demokrasi. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik. Langsung saja ke pemateri pertama, kita persilakan. Materi pertama, pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demokratos atau dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip yang menyertainya. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia berlandaskan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan dalam penyelenggaraan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang kedua yaitu alasan mengapa diperlukan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Nah, demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari sila-sila Pancasila. Nah, demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai sila yang kedua. Lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Dan demokrasi harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan sila keempat, serta demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima. Selanjutnya materi kedua, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi. Pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Tiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari peradaban Barat. Sisi represi, imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan pengisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerjasama dengan kekuatan feodal bumi putra. Menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Ya, itulah materi yang dapat kami jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa
Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap Pancasila, dari setiap nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kami, and thank you very much to Mr. Edinal as a lecturer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.